Assalamualaikum. Good morning everyone. Good morning. Okay, let's open our class by reciting basmalah together. Oke. Kelas sudah bersih ya. Yang piket kali ini sudah piket? Sudah. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anakku yang sudah piket. Baik, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita mengabsen terlebih dahulu. Alvan Fadi. Ayo. Oke, Faisal. Elvin. Yusuf. Usman. Oke, semua hadir. Semua hadir, alhamdulillah. Ya. Baik, kita hari ini akan belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita ke materi, I have question for you. Coba, siapa di sini yang masih ingat materi yang telah kita pelajari minggu kemarin? Ya, Saya bisa. ya, Faisal. Prosedur teks. Apa itu prosedur teks, Faisal? So the text is the text to make something. Oke, good banget ya. Jadi prosedur kita adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Coba di dalam prosedur teks itu ada genre structure. Ada apa saja? Alvan? Judul. Judul terus Tahap. steps. Oke, jadi ada judul dan step atau langkah. Nah, yuk kemarin kita berbicara prosedur teks. Tapi minggu ini kita akan mempelajari teks masih dalam konteks teks. Hanya saja berbeda. Apa itu? Baik. Teks hari ini adalah naratif teks. Apa itu naratif teks? Ini. Bayangkan kalian mempunyai adik. Yusuf kamu punya adik tidak? 2. Punya adik 2? Ya. Coba bayangkan Yusuf, ketika di tengah malam adik kamu itu tidak bisa tidur. Apa yang akan kamu lakukan? Kasih susu. Oke, ya boleh. Tapi apa yang akan kamu lakukan jika kasih susu juga? Apa? Nyanyi Ingat Bobo. Nyanyi 5 bobo. Oke. Faisal? Semua. Kasih uang. Usman? Digendong. Ya, betul. Ya. Nah, tapi ada satu cara bagaimana kita agar bisa membuat adik kita itu tidur. Apa itu? Membacakan sebuah cerita. Kalian pernah membacakan sebuah cerita? Coba Yusuf, saya pengen tahu kamu dulu kan diceritain apa? Dibaca cerita. Biasanya diceritain kancil sama pura-pura. Kancil sama pura-pura. Apa? Saya Ayo sama orang. Ayo apa? Saya cuma bawa kambing. Oke, ya. Pernah merasakan nggak? Nah, itu disebut naratif teks. Baca cerita itu atau menuangkan cerita di dalam teks itu adalah naratif teks. Jadi naratif teks itu adalah teks yang berisi cerita. Untuk apa? Kegunaan untuk menghibur pembaca atau mendengar tentang cerita tersebut. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Tetapi sebelumnya saya ingin membagikan AKPD kepada anak-anak semua. Ada 2 AKPD. Nah, ini sudah ngomong seperti ini saja ya. Nanti ketuanya di sini ada Yusuf, di sini ada Faisal. Satu kelompok 2 AKPD. AKPD 1, AKPD 2. Sebentar, pegang dulu. Pegang dulu ya. Yuk. Kita kerjakan KPD 1 dulu. Ya. KPD 1 dan KPD 2 dan nanti saya akan suguhkan video di sini tentang salah satu teks. Oke. Dulu videonya.
Baik, itulah salah satu contoh tentang teks. Sekarang silakan, karena tadi sudah bagaimana ya, video naratifnya di sini, contoh timun mas. Silakan kalian kerjakan LKPD nomor 1. Di LKPD nomor 1, di situ kalian diinstruksikan untuk menyusun susunan cerita di dalam bahasa Inggris. Ya, di LKPD 1 silakan dikerjakan dengan teman-teman. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk LKPD 1. Silakan. Mbok sendiri silakan. Sudah? Misal bagaimana? Ya. Sedikit lagi Pak Guru. Lagi sebentar. Lagi Pak Guru. Pak Guru, Mbok Shirley decided to pray to Buto Ijo for help. Ini sebenarnya malah si Mbok Shirley ya nunjang itu padahal ya. Iya kan, janjinya gitu. Ya, utang gitu. Terus utang kita pakai usaha, terus usahanya gede, utangnya nggak balikin. Iya kan, kasian banget ya jadi kayak victim gitu itu tuh. Ya kita mau berujinya seperti itu padahal ya ini buat sini asli. Baik. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD 1-nya? Belum. Sudah. Sudah? Belum? Sudah. Sudah? Baik. Silakan, ada yang mau presentasikan bagaimana jawaban dari LKPD 1? Di situ kan kita arrange, ya. Jadi diinstruksikan untuk menyusun. Kelompok kita Pak. Oh, silakan. Boleh untuk dipresentasikan. Di sini aja Pak. Iya, boleh. Bagi-bagi aja ini teman-teman saya Pak. Apa? Pak, yang pertama itu ini kan we have to arrange Ya. susunan atau event-event yang cerita tadi. Yang pertama itu an old Indonesian fairy tale, a story of a widow who dreamed of having child. Ya. Terus yang kedua, she struck a deal with a giant and she was given a giant golden fruit. Yang ketiga, inside the fruit was a baby girl and named her Timun Mas. Ya. Yang keempat, little that the girl know she must be given as an offering to the giant when she was of age. Yang kelima, as the time comes to the widow asked Timun Mas to run to the forest where the battle, the chain of fate began. Nomor 6, the window that surgical star. Ya. Windows. Widow itu janda. The widow that surgical star. The tumor leaders talk and speak from the helmet in Gunung Kidul. When the giant almost get her,
Timun Mas build the jungle seeds. Neither shout and speak. Buto Ijo has lost. Nomor 8, Timun Mas had finally stopped Buto Ijo then returning to her house. Oke, benar sekali. Temukan baik itu ya, itu adalah jawaban dari LKPD 1. Sekarang silakan anak-anak kerjakan LKPD 2. Base-nya, dasarnya masih di video tadi. Ya, silakan dikerjakan. Baik, bagaimana? Oke. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang, kan tadi kelompok Faisal, sekarang coba kelompok Yusuf untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya terkait LKPD 2. Nah, di situ kan kita diskusikan untuk mengisi, ya, tabel-tabel. Coba, silakan. Oke, Bagaimana? Jadi kami telah mendiskusikan dan kami telah menjawab dengan benar dan akan menjawab. Baca. Ayo, thank you, ketua. Ya, jadi hasil jawabannya itu action verb 2 di situ. Itu ada lead, delighted, embrace, stop, share, how it, transform it, harlit, help, host, appear, true, arrive, and came. Itu jawaban yang nomor 1. Jawaban nomor 2-nya ada adverb of time di situ ya. Nah, di situ jadi itu ada in 2 weeks. Terus ada juga of, over, the, dan juga adverb of time, dan years itu adverb of time. Masih ada juga ya, time conjunction. Then, suddenly, when, and each other. Oke. Dan akan kita coba dengan Usman. Ya. Jadi tadi kami sudah mengisi beberapa komponen yang ada dari 1 dan 2. Terkait tadi ya sudah menyimak video yang sudah saya sertakan, yang seperti itu. Nah, kita sekarang coba lihat apa aja sih yang ada, atau mungkin apa aja cerita yang mungkin ada di dalam kita. Contohnya, ya di sini bisa dilihat. Faisal, kamu boleh tolong, saya boleh minta tolong kamu nanti tolong ini nanti ini silakan kamu tinggal di situ. Ini laptop saya sepertinya mau. Baik, kita sekarang lihat beberapa contoh dari teks. Silakan tuh. Oke, coba kita bisa tebak ini contoh dari siapa? Cenglah. Rapunzel, ya saya lihat betul sekali. Ya, jadi
teks. Jadi narrative itu adalah teks yang berisi cerita ulang, gitu ya. Detail story diceritakan ulang. Cerita menggunakan past tense. Oke, menggunakan past tense. That means to amuse or entertain reader or listener about the story. Itu yang bermaksud untuk menghibur, menarik perhatian, gitu ya, pembaca dan pendengar tentang cerita tersebut. Pak, kenapa kita harus belajar narrative text? Apa ini bermanfaat? Kita bisa mendidik ataupun mungkin memberikan edukasi, pesan-pesan moral, gitu ya, kepada khalayak ramai atau kita juga adik gitu ya, sebelum tidur kita kasih cerita dalam kehidupan biasanya cerita kerja ada pesan moralnya. Itu kan salah satu cara kita untuk mendidik anak-anak, mereka memang cerita gitu. Itu bisa kita gunakan salah satu pesan moral. Kenapa? Karena kadang dengan cerita itu anak itu lebih mudah untuk mencerna apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, itu oke, lanjut. Apa fungsi dari teks? Fungsinya itu ada tiga. Ada to entertain, ada to teach or inform, ada to change social opinion. Pertama, to entertain, untuk menghibur. Ya, mengenai cerita. Tadi salah satu tempat tidur itu kan menghibur. Yang kedua itu to teach or inform, untuk memberikan sebuah pelajaran atau informasi. Kayak tadi tangkuban perahu, salah, gitu kan. Selain di situ ada pesan moralnya di tangkuban perahu itu, di situ juga untuk memberi informasi. Kejadiannya dulu kata itu di mana dulu. Sekarang ada yang namanya dulu tangkuban perahu yang dijadikan salah satu destinasi wisata, gitu ya, di negara Indonesia. Yang kedua, yang terakhir itu change social opinion, untuk merubah pendapat atau mungkin ya pendapat sosial. Ya, jadi ada tiga: to entertain, to teach or inform, dan to change social opinion. Begitu, ya. Baik, lanjut lagi Mirsal, silakan di. Oke. Nah, ini generic structure. Ya, generic structure di narrative text itu ada tiga. Ada orientation, ada complication, ada resolution. Ya, orientation. Coba, apa yang kalian pikirkan tentang orientation? Orientasi. Iya, orientation itu apa sih? Apa? Orientasi apa? Apa? Orientasi mana? Tujuan. Ya, kali. Tujuan apa lagi? Kira-kira Membuka. oke, benar sekali. Ya, jadi pada intinya orientasi itu adalah itu bisa disebut it set the scene and introduce the participant. Ya. Jadi di situ memuat beberapa cuplikan atau mungkin bagian-bagian. Dan yang itu mengandung pengenalan tokoh. Nah, pengenalan tokoh, latar belakang masalah, tempatnya ada di mana, dan yang lain. Ya, itu bisa membuat 5W1H yang what, where, why, when, dan yang lain. Di situ ada. Yang kedua itu complication. Ya, the details dan problems of the story. Ya, di situ memuat atau menceritakan tentang masalah yang ada di cerita tersebut. Tadi sudah kita ketahui tentang Mas, ya, itu di pengenalan dulu itu ada siapa saja, lalu ada complication dari situ. Ya, apa sih masalah yang ada di cerita tersebut? Di situ tuh termasuk ke situasinya, aktivitasnya, dan event-event, kejadian-kejadian yang mungkin apa namanya, memimpin atau menggiring masalah atau komplikasi sampai ke klimaks, sampai ke puncak masalahnya seperti yang makan, ya. Dan di situ biasanya memunculkan kapan krisis itu muncul atau timbul.
Itu complication. Yang ketiga itu ada resolution. Ya. Nah, di sini krisis itu mulai reda. Ya. Mulai reda di sini, entah dia itu semakin lebih baik masalahnya atau semakin rendah ya, atau semakin buruk situasi seperti itu. Di situ ada di resolution. Dan biasanya di resolution itu memunculkan akhir dari cerita tersebut. Misalnya cerita-ceritanya itu happy ending karena ya sesuai dengan konstruksi atau mungkin naluri manusia yang ingin selalu bahagia seperti itu. Ya. Jadi biasanya di cerita dalam teks itu kebanyakan happy ending, tapi tidak sedikit juga cerita yang mungkin akhir dengan sad ending atau endingnya yang menyedihkan. Seperti itu ya, itu generic structure. Nah, dilanjut Faisal. Nah, ini adalah generic structure yang optional, bisa kalian buat atau mungkin tidak ada di cerita ada evaluation ya, atau langkah baru ya, untuk mengevaluasi cerita tersebut atau ada pesan moral dalam cerita ini. Jadi setelah cerita beres, ya ada evaluasi bersama. Kalau di cerita-cerita di TV itu kayak misalkan di para pencerita setelah cerita beres kan bisa ada tuh kayak misal foto atau apa gitu. Nah itu salah satu contoh evaluasi. Jadi ada orang yang istilahnya memberikan pesan moral apa sih yang ada di kesimpulan apa sih yang ada di cerita tersebut. Seperti itu. Jadi adalah evaluation. Terus ada koda ini perubahan karakter, gitu ya. Perubahan karakter atau mungkin nilai-nilai yang ada pada karakter di dalam cerita tersebut. Ya. Karakter development seperti itu. Nah, ini pada jadi structure. Dilanjut lagi. Nah, tadi kami sudah menyebutkan beberapa grammatical feature atau fitur-fitur gramatik atau bahasa narrative text. Ya, ada adjective, ada connective, conjunction, ada adverb. Mungkin adik-adik pernah belajar ini ketika SMP. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan. Lanjut. Nah, ini past tense ya. Terus tadi cerita teks itu pasti mengandung past tense. Ya. Seperti ini. Ada verb time, time conjunction, conjunction, specific karakter, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh formula dari past tense. Ya, dilanjutkan ini misal. Lanjut. Oke, sudah. Ya. Jadi itu materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, coba di sini saya ingin tahu. Ada yang bisa menyebutkan lagi contoh dari relative text bisa makan selain yang tadi sudah saya jelaskan. Mudah, paling mudah. Terus Faisal apa cuma kira-kira contohnya? Robin Hood ya, teman ya. Ada lagi? Oh tadi kan tadi cerita lokal, ini cerita di luar negara kita gitu ya. Itu kan sama masalah. Apa namanya ada? Mona Lisa. Lukisan itu lukisan. Ada ceritanya. Ada ceritanya tidak mungkin. Itu cuma ilusi dan ada Mona Lestari. Oke, ada. Itu bukan Mona Lisa ya? Bukan. Cinderella. Kamu ada contohnya? Si Buta dari Berhantu. Si Buta dari Berhantu. Oke. Kamu ada catatan si Boy. Bukan ya? Bukan ya? Bahasa kedua. Itu Sempuni. Bukan. Oh iya. Harry Potter. Ya. Jadi itu pelajaran kita pada hari ini. Ya. Coba kita ulang lagi nih. Ya, ulang lagi. Tadi di tarik guys, ada jenis structure, ada berapa jenis structure-nya?
Ada tiga. Maksudnya Adjective, gender starter, ya, gender starter. orientation, Ya, betul banget. resolution. Sebelum resolusi di tengah-tengahnya itu ada kode. Bukan? Ada if atau complication. Terus yang terakhir tadi ada Resolution. itu yang umum dipakai di setiap teks. Tapi ya, yang optional tadi yang bisa ditambahkan atau tidak, dia ada kode dan ya. Baik, itu saja mungkin pelajaran pada hari ini. Let's close our class by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah.